Sebagai contoh dari pengakuan hak adalah mengemukakan segala sesuatu yang ketiga komponen ini merupakan syarat yang tidak dapat negara seseorang mengakibatkan orang tersebut. Kita fokus pada pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang saling terkait, sehingga dalam prakteknya harus dijalankan secara seimbang. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sebagai contoh dari pengakuan hak adalah hak mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Sebagai contohnya adalah mentaati peraturan lalu lintas di jalan misalnya. Kemudian sebagai mahasiswa untuk mentaati tata tertib di kampus, membayar pajak sesuai ketentuan, dan yang terakhir melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita pada pembahasan tentang pengertian warga negara dan penduduk. Seperti kita ketahui bersama, salah satu persyaratan mutlak berdirinya sebuah negara merdeka adalah adanya warga negara. Di samping persyaratan-persyaratan lain seperti adanya wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga komponen ini merupakan syarat yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebuah negara merdeka. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut, maka negara ini belum dapat disebut sebagai negara merdeka. Warga negara dapat diartikan secara sederhana sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, orang setanah air, sesama penduduk atau sesama warga negara, dan bawahan atau kaulo. Istilah kaulo memberi arti bahwa warga hanya sebagai objek atau milik negara. Sekarang ini, istilah warga negara sering digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negara. Menurut Kansil, warga negara adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan warga negara sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26
memberikan pengertian warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin orang asing yang karena sesuatu hal berdomisili di dalam negara tersebut. Selanjutnya, kata rakyat dalam suatu negara. Pengertian rakyat lebih kepada konsep politis, sedangkan arti rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu. Orang-orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Selanjutnya, pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan pengertian kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Yang pertama, pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis atau hukum ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, di mana orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Sebagai contoh dari ikatan hukum adalah surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian kewarganegaraan dalam arti sosiologis atau sosial tidak ditandai dengan ikatan yuridis atau hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan keturunan, ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan tanah air, dan ikatan sejarah. Dari sudut pandang kewarganegaraan sosiologis atau sosial, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab penghayatan hidup, ikatan emosional, dan juga tingkah laku yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Namun, dari sudut pandang hukum, orang tersebut tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara. Kita lanjutkan pengertian kewarganegaraan yang kedua, yaitu pengertian kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Pengertian kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraannya. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Sedangkan pengertian kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan.
Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kewenangan atau kekuasaan negara lain. Dalam arti, negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Tentang asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara suatu negara melalui ketentuan-ketentuan dari suatu negara. Ketentuan ini menjadi asas atau pedoman dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraannya. Dalam menentukan kewarganegaraan ada 3 asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu ius soli atau tempat kelahiran, dan ius sanguinis atau keturunan. Kemudian asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Dan yang ketiga, asas kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa atau permohonan dan naturalisasi istimewa. Berikut kita bahas tentang ketiga asas kewarganegaraan tersebut. Yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, terdiri atas ius soli atau asas teritorial, yaitu asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya, tanpa dilihat di mana ia dilahirkan. Yang kedua, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, terdiri atas yang pertama, asas kesatuan atau kesamaan hukum, yaitu asas yang mendasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Kemudian yang kedua, asas persamaan derajat, yaitu suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Selanjutnya, asas kewarganegaraan yang ketiga adalah asas kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi, yang terdiri atas yang pertama, naturalisasi permohonan atau yang sering disebut dengan naturalisasi biasa, yaitu permohonan kewarganegaraan oleh orang asing yang dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur permohonan tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sah dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, naturalisasi istimewa, yaitu pemberian kewarganegaraan yang diberikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara yang bersangkutan. Selain asas kewarganegaraan yang telah saya sampaikan di atas, dalam tata hukum negara Indonesia juga mengatur tentang asas warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hukum negara tersebut membagi atas kewarganegaraan menjadi 2 asas atau pedoman,
yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama, asas kewarganegaraan umum terdiri atas 4 asas, yaitu asas kelahiran atau ius soli, yang kedua asas keturunan atau ius sanguinis, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya yang kedua, asas kewarganegaraan khusus terdiri atas beberapa macam asas atau pedoman kewarganegaraan, yaitu yang pertama asas kepentingan nasional, yang kedua asas perlindungan maksimum, yang ketiga asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya yang keempat adalah asas kebenaran substantif, yang kelima asas non diskriminatif, yang keenam asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang ketujuh asas keterbukaan, yang kedelapan asas publisitas. Pada asas kewarganegaraan khusus ini lebih membahas atau mengatur berdasarkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya dalam hal hak dan kewajiban di antara keduanya, seperti menjaga kedaulatan negara, menjamin hak asasi manusia, dan lain sebagainya.